Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muqaddimah yang saya bacakan tadi adalah bentuk kita hidup tidak bisa lepas dari Allah. Dengan mensyukuri dan dengan Allah lah kita memohon pertolongan untuk urusan agama kita, dunia kita, akhirat kita. Sebagaimana yang pernah kita belajar bersama, dunia ini tempatnya susah, tempatnya masalah. Itu yang pertama. Ketika kita sudah tahu dunia tempat susah, tempat masalah, harapannya kita gak gampang frustasi, kita gak gampang depresi. Terkadang dalam hidup banyak sekali terjadi sesuatu yang di luar prediksi. Kok kenapa begini? Harusnya begitu. Ya itulah dunia. Misal mau ngomong gere dan reang, sekian marah yang beda bisa gere. Ya sudah, itulah dunia. Ngundang wong 10 sing teka wong 300. Pesta kekalahan. Ya, itulah dunia. Nah, gak usah heran, gak usah gumun. Gumun itu kok bisa ya? Ya itulah dunia. Cukup tarik nafas panjang, keluarin pelan-pelan dengan istighfar. Itu aja. Itulah dunia. Yang kedua, hadisnya jelas. Hari ini beriman, besok kafir. Hari ini taat, besok maksiat. Itulah manusia. Minggu kemarin masih kajian, minggu ini sudah di diskotik. Gak usah gumun. Itulah dunia. Maka muqaddimah yang saya baca tadi, wabihi nasta'in, dan dengan Allah kita nasta'in, meminta pertolongan, minta petunjuk, minta diarahkan, minta dibantu ala umuri dunia, untuk masalah dunia kita, waddini, masalah agama kita. Maka dan hal-hal seperti itu bisa juga terjadi pada diri kita. Apa yang terjadi pada antum itu bisa terjadi pada diri kita. Maka sering saya sampaikan, berdoa, mohon terus dibimbing oleh Allah. Ajak dong, ya Allah saya pengen jadi lurah. Ajak kone bah ini. Lurah mana lurah? Judulnya. Lagi hits. Lagi naik daun. Aduh, Pak Lurah kita. Berdoa juga, ya Allah bimbing hati saya. Benar Pak?
Apa yang terjadi pada orang, apa yang terjadi pada mereka, itu bisa terjadi pada diri kita. Hari ini kita duduk di pengajian, besok kita duduk di diskotik, bisa. Sangat bisa. Maka sebelum sholat, ya mungqalibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, sabit qalbi, tetapkan hati saya ala dinik, terhadap agamamu, wa ala ta'atik, dan terhadap takwa kepadamu. Minta pada Allah. Kalau ngeri, Pak. Tak jarang saya menjumpai hari ini baik, besok jahat, hari ini lempeng, besok bengkok. Udah itu. Maka kita berdoa pada Allah, jangan menimpa pada diri kita. Ilahi anta maksudi, ya Allah, engkau tujuanku. Waridhoka matlubi, ridhomu yang saya cari. Ilahi anta maksudi, waridhoka matlubi. Aktini mahabbataka, berikan pada diri saya untuk cinta pada wa ma'rifataka, dan kenal pada. Doa terus, kuatkan iman. Fitnah akhir zaman itu luar biasa. Fitnah Dajjal, fitnah akhir zaman itu luar biasa. Kita enggak ditolong oleh Allah, tergelincir. Enggak ditolong oleh Allah, habis kita, Pak. Maka samping minta urusan dunia, kayaknya kita nih habis sholat urusan dunia, Pak, sehingga jalur. Ya, pengen kian. Minta akhiratnya jarang. Allah karim. Itulah diantara mungkin ya, kenapa Allah tempatkan saya wis ente masuk cocoknya ngajar. Namun ente dari pegawai, namun ente dari lurah ki golongan ente kawin maning kan. Kula pun apa aja. Makanya ditempatakannya kon ngajar baik. Mau yang ngajar buka kitab mau pengennya gak dari pegawai PNS. Pulangnya gak kuliahnya kesehatan, duduk kuliah agama. Jadi Gusti Allah lamun ente dari pegawai ki, mbun di puskesmas, mbun di rumah sakit, mbuan masih sembahyang. Wes ngaji baik. Sampai wis ana niat libur dina kian gak beli tegel ketika di Japri. Kang Ustad ngaji beli ke? Ngaji, semangat. Semangat. Allah menggerakkan hati hamba-hambanya yang pengen dikendaki baik, maka diberikan pemahaman tentang agamanya. Pun kita lanjut. Maka dengar tadi obrolan tamu sekilas ngebahas tentang jabatan palurah kita ini. Benar-benar hati ini kalau nggak dijaga oleh Allah, gampang sekali jatuh dalam dosa. Yuk kita lanjut. Allah dari Allah musta'an. Maqala amalan. Maqala amalun. Ketemu pasan? Ya. Ya. Maqala amalun bariza min qalbi zahid. Maqala ora setitik, tidak dikatakan sedikit. Apa amalun amal, bariza kang jelas apa amal
min qalbin saking ati zahidin kang zuhud. Tidak dikatakan suatu amal itu sedikit jika keluar dari hati yang zuhud. Apa itu zuhud? Tidak cinta dunia. Awas, beda butuh ning dunia dengan cinta dunia. Itu dua hal yang berbeda. Yang dikatakan butuh terhadap dunia selagi sudah terpenuhi kebutuhan, ada bekal untuk ibadah, maka dia tidak akan mengorbankan agamanya untuk dunianya. Itu butuh, sebatas kebutuhan. Yang namanya cinta dunia, dia akan rela mengorbankan agamanya, akhiratnya, akidahnya untuk mengejar dunia. Ingat, dunia tuh anak emasnya setan. Dunia itu anak emasnya setan. Menggoda manusia melupakan akhirat paling gampang tuh dengan dunia. Dunia tuh bukan hanya duit, penghormatan, jabatan lurah, penghargaan, pujian, sanjungan, gelar ustadz, gelar kiai, itu dunia. Orang yang zuhud nggak nemen-nemen. Bulannya saya tangkap Pak Haji Walik tadi, Masya Allah. Semoga orang yang zuhud, terang mah beli pengen. Adapun sampean punya masalah, siap saya bantu. Zuhud, beli kedereng-dereng ning jabat. Semoga itu dari hati yang terdalam. Dudu bentuk kekecewaan, bukan. Lamun bentuk kekecewaan berarti bukan zuhud. Kalau zuhud lillah, karena Allah. Dari ya syukur, beli menangis. Beli ngundat-ngundat. Beli ngungkit-ngungkit jasanya. Zuhud berarti tidak memasukkan jabatan ke dalam hati. Berat, abot. Apa maning kita sudah merasa punya jasa. Untuk zuhud berat. Masalah itu dari jabatan ya. Orang yang zuhud nggak peduli. Bahkan kalau saya kupas dari segi hadis, haram hukumnya meminta jabatan. Haram. Tuh, mau aja mangkat ngaji. Nah, kalau ditawani niat ajolik untuk turun dari luar agak pula mau sepak terus naik bengen. Pak Haji. Beli kajine bagi Pak Haji Olik. Nah, niatkan ibadah, udah. Nara ketika dari luar ki pahala kabeh sini. Ya toli anu aja di pami dari di sini. Surmi kan. Nah itu Pak Haji. Baik, kita lanjut. Itu zuhud.
Kemudian orang yang zuhud dari penghormatan, dihargai ya bro, beli dihormati, ya beli mantak melarat, beli mantak, beli mencah-mencah. Itu zuhud dari dewek. Karena ini kaitannya dengan amal. Satu istighfar orang zuhud lebih baik dari 1000 istighfarnya orang yang tidak zuhud. 2 rakaat orang yang zuhud lebih baik daripada 1000 rakaat orang yang tidak zuhud. Nanti kita bahas. Maka siapkan energinya nih. Ngantuk, ngopi, ngeteh, menjabur. Maka di sini dikatakan kayak sebelum ke sini, kayak masalah duit, seperti masalah keuangan. Orang yang zuhud tidak akan menghalalkan segala cara demi duit. Zuhud dia sebatas cari bekal untuk ibadahnya dia. Tapi orang yang tidak zuhud, halal haram gak peduli, tikung menikung gak peduli, menyakiti gak peduli, hak orang lain diembat, jaring kono, itu orang gak zuhud. Kalau orang zuhud, dia mencari bekerja totalitas, mengumpulkan harta, tidak melanggar batas-batas agama. Maka tidak dikatakan sedikit suatu amal yang keluar dari orang yang zuhud. Ayo belajar. Manusia tuh ya Pak, dari Nabi. Pertama hubbuz zana, cinta senang di alam manusia. Yang kedua hubbur riyasa, senang diorangkan manusia. Ada nggak di sini yang nggak senang diorangkan? Nggak ada. Bu Ustaz turun aja deh, senang boleh disepelekan. Hubbur riyasa, senang diorangkan, senang dianggap. Sing duwe ilmu pengen diakui keilmuannya. Sing loman pengen diakui kelomanannya. Sing wanian pengen diakui waniannya. Itulah manusia. Maka ngaji tasawuf itu untuk kontrol. Oh iya, kita harus di situ tarik nani. Dan kalau istiqomah ngaji hikam, wis pasti ditegur. Langsung nang Gusti Allah. Durung-durung acan ya nang Gusti Allah wis kintengen. Teguran dari Allah. Karena Allah sayang dengan Pak Haji Olik yang sudah ngaji hikam. Oh. Itu ujoran baje mancing. Baik, kita lanjutkan. Maka tidak dikatakan sedikit amal yang dikerjakan oleh orang yang zuhud. Ai ghairu muta'alliqin. Ai huruf tafsir yang dinamakan zuhud itu apa? Ai ghairi muta'alliqin, tegese yaitu yang dinamakan zuhud itu orang yang tidak berhubung, tidak tergantung di dunia dengan dunia. Balua balik utawi amal wa in kana lan senajan amal iku qalilan sedidik fil hising dalam ketingale iku kasirun ake fil makna di dalam.
Lisalamati karena selamatnya amal minal afat dari bahaya. Kenapa amalnya orang zuhud itu sedikit dikatakan banyak? Karena selamat terbebas dari bahaya-bahaya. Apa bahaya yang dimaksud? Bahaya fi qabulil a'mal, di dalam diterimanya amal, minar riya, pengen dinilai orang. Astagfirullah. Nah, riya ini musyrik, Pak. Bahkan kita amal pengen dilihat orang, itu kita sudah menduakan Allah. Udah musyrik. Syirkul asghar, syirik kecil, kata Nabi. Orang yang zuhud udah gak ada riya. Orang yang zuhud terbebas dari watasanu', gawe-gawe linas. Amal lagi digawe-gawe karena manusia. Contohnya berapa? Amal sing digawe-gawe kanggo manusia. Ngaji, baka karo jamaah al-hikam dienak-enakaken. Bahkan di kamar dewe kan, wah beradak-beradak buat. Sikap, bahkan di wong sejen lemah lembut. Giliran ning rabi, wah mencak-mencak. Itu namanya tasannu'. Pokoknya bakana uang dipoles sesoleh mungkin. Baka langka uang keluar aslinya. Itu namanya tasannu' linnas. Orang yang zuhud udah gak begitu. Wa talabul a'rad, dan mencari harta. Ad-dunya, wiyati bangsa dunia. Orang yang zuhud ibadahnya enggak untuk dirinya. Ada orang ahli ibadah, satu waktu ditanyakan pada seorang ulama. Ada seseorang yang datang pada seorang ulama mengeluh begini, Pak. Wahai Syekh, saya nih ahli tahajud. Saya nih ahli duha. Saya ahli baca Quran. Artinya yang dimaksud ahli itu senang. Saya tiap malam tahajud, saya tiap hari baca Quran, saya tiap hari istighfar, saya tiap hari sholawat, karena saya pecinta sholawat. Tapi kenapa kita uripe gelisah? Saya nih ngaji al-hikam, kok kita uripe gelisah? Masalah setitik jadi beban. Sampai nak Kiai Said disindir. Kiai Said Akil kan. Pada ngajar ki hikam, ihya Minhajul Abidin, kitab tasawuf kabeh. Kok tukaran senenge? Senenge saling celak, saling caci, menyindir yang berkonflik kan begitu. Kok kenapa? Sama dengan yang dikisahkan di dalam Al-Hikam ini. Ada orang ahli ibadah, ahli tahajud, ahli puasa, ahli sholawat, kok hidupnya gelisah? Apa kata Syekh? Simple. Kamu memelihara anak setan. Setannya mah beli dingu, anakannya dingu. Gede-gede dari setan. Siapa yang dimaksud? Dunia. Simple jawaban saya. Kamu melihara anak setan. Si haram dipelihara kok pripun coba Pak?
dimpani, dielus, diadusi, digoto-goto, digendong-gendong, dipelihara namanya. Dunia dipelihara artinya apa? Sholatmu minta dunia, tahajudmu minta dunia, doamu minta dunia, baca Quranmu minta dunia, sampai istighfarmu minta dunia. Bagaimana kamu mau tenang? Pokoknya dari 24 jam kita, Pak, harus ada berapapun waktu hanya ada antara kita dengan Allah. Baini wa bainallah. Bainak wa bainallah. Baina wa bainallah. Antara kita saja dengan Allah. Lepas dari urusan dunia. Harusnya sih idealnya sholat 5 waktu itu. Tapi Daud takbir sekelingan kunci mobil. Daud takbir sekelingan sing pengen dari lurah akeh. Daud Allahu Akbar. Kan pengen. Duh. La ilaha illallah. Dilantik ya. Disantet Bapak Bajole kita. Nang bala batur deh pendukung. Nah itu Pak. Jadi gini, saya kasih tahu Pak. Kenapa kita ini harus menyisakan ruang dan waktu di hati kita hanya antara kita dengan Allah. Yang sedikit itu, yang sebentar itu, akan ketika kita dalam masalah yang sangat berat, masalah hidup, yang sebentar itu akan memancarkan cahaya, menjadi air dalam gurun, menjadi lentera dalam gelap, menjadi nasihat dalam kegalauan. Yang sebentar itu Pak, akan menjadi penolong mengatasi ibadah-ibadah kita yang lain yang tujuannya dunia. Maka saya telak bikin status kan, jika sholat kita, jika puasa kita, jika zikir kita, jika Quran kita untuk dunia semua mau mati, mau apa yang kita bawa. Ya Allah saya sholat di dunia, sholatnya siraku karena pengen dari lurah. Ya Allah kita istighfar sirah karena dari lurah didadi. Tahajud ya Allah, tahajud sirah pengen bengkel laris. Encang, singkang go kita nek endi jare Allah. Bukankah ibadah itu untuk saya? Singkang go kita nek endi jare Gusti Allah. Kabeh wis tak bayar kabeh ning dunia. Wis tak nyakaken kabeh sing sira pengen iki. Iki obrolan kenen ki obrolan akhirat. Obrolan dari hati ke hati. Maka saya tekankan lagi, yang pertama harus ada kita menyisakan ruang. Saya ulang lagi nih Pak, pentingnya ini. Menyisakan ruang hanya antara kita dengan Allah tanpa ada kepentingan kita. Sebenarnya mah kita kan Abdullah, hamba Allah. Sing aran hamba ku budak. Kalau pembantu punya nilai tawar, bujang boleh protes. Kalau budak nggak boleh protes. Pujare Sayyid, pujare Gusti, pujare sing duwe. Harap dipukul, harap dicambuk, harap ditajong,
Budak mah kudu nurut. Kita nih hamba Allah. Aja titik-titik kepentingannya kita, baik. Luangkan waktu. Sisakan di hati kita yang kita nih semua harus jujur pada diri kita yang ada di ruangan ini. Hubbud dunia semua. Yang ada di ruangan ini kita harus jujur pada diri kita. Hubbud dunia. Bagi kita manusia-manusia hubbud dunia ini harus ada menyisakan ruang hanya untuk Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dua amalan istiqomah. Apapun itu. Sing senengnya sholawat istiqomah sholawat untuk Allah. Sing senengnya baca Quran istiqomah. Waya apa istiqomah Quran silakan. Sing senengnya istighfar itu istiqomahkan. Yang itu untuk Allah gitu loh. Setelah ada ruang tadi, waya apa, jam pira, senengnya, amalannya harus ada. Kita senengnya istighfar. Habis sholat, silakan istiqomahkan. Itu yang akan jadi penolong tadi, Pak. Bukan hanya di dunia, di akhirat. Ketika semua dihisab, dihitung, ternyata 0 KB, ternyata ada satu amalan. Oh, Pak Jolik ternyata di dunia punya istiqomah istighfar mung sepisan setiap habis sholat. Banget. Mung sepisan ya. Astagfirullahaladzim. Bis berisak. Tapi yang sepisan itu istiqomah dan untuk Allah. Akhirnya katon nih Gusti Allah. Mencelik baik. Sing nulungi sira dari neraka aja. Dari Gusti Allah. Andai ke Pak Haji. Akhirnya Pak Haji Olik tertolong oleh istighfar. Sing bari melayu entah sholat. Tapi benar-benar untuk Allah. Beli sidak malaikat penjaga neraka gotong Pak Haji. Langsung malaikat Ridwan dengan senyum sumringah. Ahlan wa sahlan fi jannatillah. Selamat datang di surganya Allah. Sok arep rabi maning mah. Dari lurah beli kelakon, rabi maning beli kelakon, silakan. Ning kene kari milih harap sing songek, harap sing bindem. Langka sing songek di surga. Allah ya Rabb. Baik, kita lanjut. Jadi orang yang gak zuhud tadi wa'adamu khuduril qalbi, dan tidak adanya hadirnya hati. Nggak hadir hatinya. Ma'al maula dalam sertane Allah fi hali fi'lihi dalam tingkah ngelakoni amal. Orang yang nggak zuhud ketika ibadah hatinya nggak hadir, nggak bisa khusyuk karena ibadahnya baik kepentingan. Pak, saya tanya, ibadah itu untuk siapa? Untuk Allah. Bentuk ibadah penghambaan. Sekarang kalau kita sholat pengen balesan dunia, berarti sholatnya untuk kita kan. Ibadah yang kembalinya untuk diri kita sendiri tidak akan pernah menghadirkan ketenangan.
Ibadah yang ikhlas lillahi ta'ala akan menghadirkan ketenangan. Udah gampang. Bahkan ana wong curhat kita ibadah tapi orang tenang. Wis gampang. Ngingu anakan setan. Udah pasti. Simpel jawabannya. Jaluk diwujudakan. Likilatil wasawisi syaitaniyah an-nasya min hubbid dunya. Tuh, orang yang zuhud tidak ada was-was syaitaniyah. Was-was syaitaniyah itu apa? Ya itu tadi yang tumbuh cukul dari hubbud dunya. Maka di surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, yang tidak iman tidak hai. Yang dipanggil yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Sing iman baik. Ada satu saat Allah ya ayyuhan nas. Semua kafir apa diundang. Diingatkan. Ini enggak. Yang Allah ingetin yang iman aja. Ya itu huruf nida. Huruf untuk memanggil. Ya Zaid. Hai Zaid. Ya Zaidu. Khud biyadi. Ya khairad da'i. Itu ada i'rabnya masing-masing. Ya ayyuha. Hei eling. Aneh-aneh. Kalau ada ya ayyuha, ada ha, berarti Allah mengingatkan. Ya ayyuha he eling alladzina wong akeh. Siapa alladzina yang bagaimana? Amanu, yang beriman. Ingat, he eling orang-orang yang beriman. Uzkuru fil amar, perintah. Ingatlah Allah zikran katsira, dengan mengingat yang banyak. Tafsir dari ayat ini ya al-hikam malam hari ini bukan sebanyak-banyak astagfirullah, percuma kalau dunia urusannya. Tafsir dari ingatlah Allah sebanyak mungkin, yaitu mengingat dengan hati yang zuhud. Karena apa? Di surat apa itu? An-Nisa. Allah juga memperingatkan, wa ma yadhkuruna illa qalil. Orang munafik itu ketika mengingat Allah qalil. Apakah orang munafik zikirnya enggak banyak? Banyak, Pak. Istighfarnya banyak, tahlilnya banyak, takmidnya banyak, baca Qur'annya banyak. Tapi munafik. Tidak benar-benar beriman. Hatinya terpaut pada urusan dunia saja. Maka sebanyak apapun dikatakan sedikit. Wa ma yadhkurunallaha illa qalil. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Bukan nominal sedikitnya, nilainya nggak ada. Kadang orang munafik tuh baca Quran semalam khatam loh, Pak. Tapi khatamnya pengen sugi. Baca Yasin 40 balen. Tapi niatnya pengen di lurah. Itu lagi zaman nih. Oh, itu man di lurah. Diocek habisan. Barang lu iya kan. Baca Yasin 40. Dikatakan gak bernilai itu. Gak ada nilainya. Wa ma yadhkurunallaha illa qalil. Sedikit, bahkan gak ada nilai.
wirid sing awit jam 1 pragat subuh, tapi pengen lulus jadi PNS, di hadapan Allah gak ada nilainya. Ya kan deh. Jadi maka dari itu punyalah nilai zikir walaupun siji, istighfar walaupun sepisan, tapi dengan hati yang zuhud, maka itu yang akan jadi penolong. Bolak-balik saya tekankan tadi, kita yang di sini hubud dunia, semua amal karena urusan dunia, maka luangkan waktu hanya antara kita dan Allah. Ibadahnya pun hanya untuk Allah. Wes, kita lanjut. Sampun dipahami ya? Ya, kita lanjut kalau sudah paham. Bismillah. Wala kasura, dan tidak dikatakan banyak apa amalun amal barizakan jelas apa amal min qalbin saking hati raghibin kang demen dunia. Itu tadi. Tidak dikatakan amal itu banyak walaupun nominalnya banyak, kuantitasnya banyak, tapi keluar dari hati yang meminta urusan dunia. Enggak ada nilainya. Allah kasih di dunia, tapi jangan tanyakan di akhirat. Enggak ada nilainya. Wala kazuru amalun bariza min qalbin rahim fit dunia, dalam urusan dunia. Balua balik utawi amal wa in kana lan senajan ana apa amal iku kasiron akeh, walaupun amal itu banyak fil khisi di dalam terlihat oleh mata, qalilun fil makna, dia sedikit secara makna, secara nilai, secara kuantitas banyak, kualitasnya enggak ada. Yang bagus bagaimana? Ya kualitas dan kuantitas. Banyak dan untuk Allah. Sok Pak, baca Waqiah, langkah embel-embel pengen rezekinya lancar, males. Ya. Sholat duha, langkah embel-embel pengen rezekinya lancar, abot. Pak, ini pengalaman spiritual saya. Saya punya istiqomah sholat duha 12 rakaat. Istiqomah. Saya kerjakan dari SMP kelas 2. Saya pernah ceritakan. Tapi semua tuh dikerjakan apa motivasinya? Saya nggak mau hidup miskin. Saya pengen jadi orang kaya. Pengen tercukupi. Sampai pada satu titik ketika saya sedang mutola'ah al-hikam. Ya bab ini. Kita kan udah selesai bab ini sebenarnya. Ini kan mengulang yang ketiga kan. Sampai pada bab ini saya sampai pada titik itu. Sadar. Ya Allah. Gitu. Akhirnya setelah memperbaiki niat dan motivasi, sholat duha 2 rakaat tapi tanpa embel-embel, murni bentuk penghambaan pada Allah. Ayo Pak, lebih bagus ya 12 tapi untuk Allah. Belum bisa Pak. Ketika sudah memperbaiki untuk Allah, papat baik abot banget. Ibadah bagus niat untuk Allah abot.
ibadah bahkan motivasinya dunia enteng. Yasin 40 gaya cemen hari ketit. Solawat 13.000 gaya dari angop. Ngopi bae. Salawatnya beli. Artinya saking pengibaratan mudahnya gitu kan. Entengnya. Ketika motivasinya dunia enteng. Motivasinya tuh kalau aduh Pak, jujur, duha ki patang rokaat bae ki skosi kerasa. Maka yuk harus kembali lagi saya ingatkan, sisakan ruang untuk Allah. Sebenarnya jahat banget ya, Allah dikasih sisa. Jahat banget. Tapi mau bagaimana lagi? Itu cara terakhir lah, nyelamatkan diri bagi para pemelihara anak setan. Ya, mau bagaimana lagi? Iya, Pak. Allah karim. Maka kasirun fil hissi qalilun fil makna. Itulah ibadahnya para pemelihara anak setan. Kasirun fil hissi qalilun fil makna. Banyak secara jumlah, tidak ada nilai, sedikit sekali secara makna. Pantas ibadahnya tidak menghadirkan ketenangan. Kenapa bisa begitu? Li'adami salamatihi, karena tidak adanya selamat mimma dzukira, dari apa yang sudah diterangkan di atas. Dari penyakit hati, ria, mencari urusan dunia, yang sudah diterangkan di atas tadi. Wa qad ruya, lan teman-teman diriwayataken an Ibnu Mas'ud, ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, annahu setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala, dawuh sapa Nabi, rakaatani min zahid alimun khairun min ibadatil muta'abidinal mustahidina ila akhir dari abadan sarmadan. 2 rakaat dari orang yang zuhud dan berilmu itu lebih baik, khairun, lebih baik min ibadatil muta'abidin, ketimbang ibadah wong kang rajin ibadah yang sungguh-sungguh gitu. Illa akhir dari, sampai akhir hayatnya. Orang ibadah, ahli ibadah, kita ini mungkin entah ada di mana. Level paling atas zahidun alimun, orang yang zuhud dalam ibadahnya dan ngerti ilmunya. Yang kedua, al-muta'abidin al-mustahidin, orang yang ahli ibadah dan sungguh-sungguh, tapi masih ada embel-embel untuk dirinya gitu kan. Muta'abidin al-mustahidin, rajin ibadah tapi embel-embel. Sing ketelu, belok ibadah tapi ngerai pengen sugih. Kita ada di mana nih? Ya, semoga di kedua ya lumayan. Lumayan daripada yang ketiga tadi. Husnul a'mal wallahu alam suha. Nanti kita ke fikih.